Saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur. Mazmur pasal yang ke-126. Mazmur 126. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tengah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah sabda firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan, semoga luar biasa ini juga sampai pada jemaat yang ada di rumah pada saat ini. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya lagi, karena mungkin ada dari Bapak Ibu yang kemarin belum sempat datang PA ataupun melihat live streaming. Perkenalkan, nama saya Nanda Natalia, biasa dipanggil Nanda. Asal saya dari negeri Ngapak, Cilacap. Orang Ngapak, orang kepenak. Itu slogan yang terkenal. Pak Untung mungkin ngerti juga, Pak Bambang juga ngerti. Mungkin juga banyak jemaat yang juga asalnya dari negeri Ngapak. Ya, saya asal kuliahnya dari Duta Wacana. Saya lulusan tahun 2019. Dan saat ini saya status saya jomblo. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya anak bisa dikenalkan sama saya. Dan pasti laki-laki ya Bapak Ibu. Ya, sebelumnya juga saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua. Selamat ulang tahun untuk GKJ Kudus. Selamat ulang tahun ya. Selamat memasuki usia pelayanan yang sudah tidak muda. 58 G. Semoga GKJ Kudus semakin maju, dapat memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh jemaat dan senantiasa dalam lingkup penyertaan kasih Tuhan. Ya. Sudah kelihatan slide-nya, tentu Anda tahu saya ingin ngapa. Ingin ngapain? Saya ingin membuka renungan kita pada hari ini dengan sebuah lagu yang cukup populer di tahun 2012. Pak, yang main keyboard, boleh Mas apa Pak? Mas ya, boleh minta nada dasar C? Aduh, C saja. Ya. Namaku cinta, ketika kita bersama. Berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta, ketika kita bersama. Berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku
butiran debu. Mungkin di antara kita pernah mendengar atau mengingat lagu ini. Atau bahkan lagu ini menjadi lagu favorit Bapak Ibu ketika tahun 2012 atau para pemuda untuk menemani masa galau, menemani masa patah hati. Karena pada saat itu 2012, lagu ini pun menemani saya ketika saya SMP, jatuh cinta, putus, rasanya itu gak ada artinya hidup saya, seperti butiran debu. Saudara yang terkasih, lagu ini menceritakan seorang perempuan yang terluka karena kekasihnya mengkhianati cintanya. Sang penulis lagu ini mendeskripsikan dengan sangat mendalam dan detail luka yang dihadapi, luka yang dirasakan oleh perempuan ini. Dia tersesat, bahkan tidak tahu arah jalan pulang. Ada perubahan yang begitu dahsyat dan mimpi yang hancur membuat dia kehilangan arah. Saudara yang terkasih, mungkin situasi kita saat ini tidak sama persis dengan kondisi perempuan yang dikhianati cintanya ini. Tapi mari kita jujur melihat perubahan-perubahan apa yang kita alami selama masa pandemi ini yang sudah hampir 9 bulan. Saya ingat betul waktu itu tanggal 17 atau 18 Maret. Karena saat itu kondisi saya berada di Klaten sedang pelayanan dan saya harus dipulangkan karena COVID. Lalu harapan-harapan apa yang hancur atau terpaksa ditunda karena kita harus menjalani kehidupan yang melambat karena situasi ini. Bagaimana kita menyikapi situasi yang berubah dan tidak bisa kita tolak ini. Yang biasanya mungkin sudah mulai sibuk mempersiapkan rangkaian Natal, yang biasanya sudah mulai latihan paduan suara, sudah mulai latihan band. Namun nampaknya tahun ini kita harus melewati itu tanpa perayaan Natal yang semarak. Apakah di tengah suasana seperti ini, kecemasan, kekesalan, kekecewaan kita meningkat? Atau bahkan kemudian dalam hati kita mulai melihat tanda-tanda kedebuan dan kelemahan kita. Lalu kalau itu yang terjadi, apa yang sebabnya kita lakukan? Apakah kita membiarkan kelemahan, kita membiarkan kedebuan, kita membiarkan kecemasan itu menguasai kehidupan kita? Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu yang hadir pada saat ini ataupun yang berada di rumah untuk berefleksi dari sebuah bacaan kita, leksionari kita, yaitu dari Mazmur 126. Nah, saudara yang terkasih, Mazmur 126 merupakan jenis Mazmur nyanyian ziarah. Jadi sebenarnya Mazmur itu ada berbagai tipe, ada tipe tentang doa permintaan minta tolong, namun Mazmur 126 ini ternyata nyanyian ziarah. Dari teks yang ditulis, kita bisa mengetahui bahwa teks ini merupakan teks yang berbicara kehidupan bangsa Israel ketika mereka berada di dalam masa setelah pembuangan atau ketika bangsa Israel ini sudah dalam masa pembebasan dan menjadi penanda bahwa kisah kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel sudah berakhir. Pada ayat yang pertama bahkan kepulangan bangsa Israel ini disebut sebagai mimpi. Artinya apa? Artinya kepulangan bangsa Israel adalah sesuatu yang tidak mungkin. Namun ternyata mereka mendapatkan hal ini, mendapatkan sesuatu hal yang sudah ditunggu-tunggu. Dan mereka menganggap ini adalah sebuah mimpi. Pemazmur dengan apik mengungkapkan bagaimana syukur itu ditujukan kepada Allah karena telah memulihkan Sion. Nah, kita tentu seringkali
mendengar kata Sion. Sion selain sebagai inti di mana Yerusalem berdiri, jadi Sion itu adalah sebuah bukit dan Yerusalem itu berada di bukit itu. Sion juga merupakan kota yang dianggap sebagai sentral dari peribadatan orang Israel dan tempat Tuhan berdiam. Jadi Sion bukan kota sembarang kota, namun itu adalah sentral dari peribadatan orang Israel pada saat itu. Sehingga kota ini merupakan kota peziarahan bangsa-bangsa yang juga disebut dengan kota Allah. Sion menjadi tempat perlindungan dan keberadaan kota ini membuat orang-orang Yahudi memuji Allah atas kehadirannya. Oleh karena itulah Sion menjadi sangat penting bagi kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan ketika umat Israel boleh kembali pulang ke Sion, itu artinya adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, ketika membahas kepulangan, tentunya kita tidak bisa terlepas dari proses panjang seperti apa yang telah mereka hadapi, seperti apa proses perjalanan bangsa Israel untuk pulang menuju kota Sion ini. Kita akan membahas tentang masa pembuangan. Masa pembuangan adalah masa yang paling berat yang dialami oleh bangsa Israel karena itu hampir ratusan tahun bahkan. Dan selain itu dalam masa pembuangan ini, bangsa Israel ini mengalami keterbatasan, ya pangan, ya air. Belum lagi kita juga membayangkan bahwa mereka begitu hancur. Mereka kehilangan kejayaan atau kemakmurannya. Ketika bangsa Israel merasakan mereka hancur, mereka kehilangan kejayaan, mereka kehilangan kemakmuran, tentu akan menandakan bahwa Tuhan tidak sedang bersama-sama dengan mereka. Tuhan tidak ada di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka yang katanya umat yang dicintai Tuhan, bangsa Israel yang katanya adalah umat pilihan Tuhan, ternyata harus terhimpit dalam keadaan yang terpuruk. Bangsa Israel sempat mengalami hidup di bawah pemerintahan asing. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel berada di bawah pemerintahan asing, hal ini mengartikan bahwa bangsa Israel tidak hanya berada di dalam penderitaan politik, penderitaan fisik, namun ternyata bangsa Israel juga mengalami krisis religius. Karena hal ini menunjukkan bahwa bangsa Israel, Allah Israel tidak lebih kuat daripada ilah-ilah bangsa lain. Karena pada saat itu pun juga ada praktek penyembahan berhala. Tentu ketika Allah ilah-ilah lain yang disembah, itu menandakan bahwa Allah Israel tidak lebih kuat dari ilah-ilah bangsa yang harus disembah pada masa pembuangan itu. Kondisi seperti inilah yang memunculkan krisis iman. Dan tidak hanya itu, mereka pun mengalami krisis identitas bagi umat Israel yang hidup pada saat itu. Saudara yang terkasih, perlu kita tahu bahwa berada di bawah kekuasaan bangsa lain artinya sedang mengalami sebuah aib. Dan itu adalah sebuah aib bagi bangsa Israel. Tentu umat Israel berseru, tentu umat Israel berteriak, kemanakah Tuhan yang mengasihi kita? Apakah kita masih menjadi umat pilihannya? Apakah kita masih dikasihi oleh Allah? Kondisi seperti inilah yang menjadikan mereka berada di ambang pintu antara harapan dan juga ketidakpastian. Bangsa Israel mengalami keraguan-raguan akan harapan Allah yang menyelamatkan. Mereka cemas, Tuhan, apakah Engkau benar sanggup mempertahankan kehidupan kami? Benarkah Engkau akan menyelamatkan kami? Mengapa kami berada di ambang pintu antara harapan dan ketidakpastian? Kami harus mengalami kesulitan, kami harus mengalami penderitaan yang begitu sulit, begitu panjang. Dan kami pun harus merasakan aib
karena kami harus menyembah ilah-ilah lain. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kira-kira begitulah gejolak yang mewarnai perasaan dan pikiran mereka ketika berada dalam masa pembuangan. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kekosongan, mereka mengalami kedebuan, bahkan dalam perjalanan kehidupan dan spiritualitas mereka. Oleh karena itu, pemulihan terhadap Sion merupakan suatu peristiwa yang penting dan menimbulkan sukacita yang besar. Di tengah ungkapan syukur ini ternyata pemazmur mengungkapkan keimanannya pada ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6. Di mana dengan mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu, maka Allah akan menolong kita terus-menerus selagi kita tetap mau untuk percaya dan berusaha. Saudara yang terkasih, apa yang kita alami saat ini, khususnya di masa pandemi ini, saya rasa memposisikan kita hampir sama seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel sebelum kembali ke Sion. Kita berada di masa penantian. Kita berada di ambang pintu antara harapan dan ketidakpastian. Perubahan yang kita alami mungkin menjadikan sebagian dari kita mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan ada di mana? Kenapa Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan tidak membasmi virus ini? Dan mulai meragukan kuasa Tuhan. Mungkin di antara kita juga ada yang mengalami kekecewaan terhadap Tuhan karena penderitaan yang harus dialaminya. Saudara yang terkasih, saya ingin mengatakan, menjadi marah dan kecewa karena kondisi yang tidak kunjung baik, itu tidak masalah. Dan itu adalah hal yang sangat wajar. Karena kita sedang bergulat di tengah krisis. Meski demikian, kita juga tidak boleh lupa untuk melihat hal yang berada di sekitar kita. Hal baik apa, hal positif apa yang masih kita bisa dapatkan dan masih kita bisa rasakan pada saat ini, pada detik ini. Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak saudara untuk mencoba lihat lebih dekat. Apakah situasi seperti ini, di situasi seperti ini, Allah benar-benar meninggalkan kita? Mari belajar peka untuk melihat kehidupan di sekitar kita. Bukankah lewat cara yang paling sederhana sekalipun Allah tetap menyapa kita? Di kondisi sulit seperti ini, Allah masih memberi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kesempatan untuk hidup dan masih bisa bertahan untuk melanjutkan kehidupan yang tidak pasti ini. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa Allah menyertai kehidupan kita? Kekuatan yang masih diberikan pada kita saat ini untuk menapaki hari demi hari, meskipun itu sangat berat, itu merupakan bukti bahwa Sang Terang, meski Ia berada di tengah kehidupan yang sangat gelap, Ia masih memberikan setitik sinar. Dan bukankah terang harapan akan lahir justru di saat tergelap dalam kehidupan kita? Seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel yang tertuang dalam kitab Mazmur. Allah datang tidak hanya bagi mereka yang sedang bersukacita, tetapi Allah juga datang kepada Anda dan saya yang sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami luka. Dan semata-mata karena
kita semua yang hadir pada saat ini, ataupun Anda yang berada di rumah, adalah umat yang dicintai Allah. Allah mencintai kita di dalam derita, di dalam luka, dan di dalam kehinaan kita. Dan tugas kita pada masa penantian ini bukan justru meratapi kedebuan kita, namun tugas kita yang penting adalah memberikan kesaksian akan Sang Kasih, akan Sang Terang dalam kehidupan kita. Caranya seperti apa? Tunjukkan dan pancarkan sinar kasih itu dalam kehidupan sekitar saudara. Mungkin karena kondisinya sedang harus berjaga jarak, maka pancaran kasih itu bisa kita salurkan lewat sapaan yang sederhana. Bisa menanyakan kabar melalui WA. Kita juga bisa menjadi pendengar yang baik bagi setiap orang yang hendak bercerita dengan kita melalui telepon atau video call. Atau bisa juga memberikan donasi semampu kita pada orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita. Jika memancarkan terang masih begitu sulit untuk kita lakukan, maka mari kita belajar untuk mencari terang itu dalam kehidupan kita. Sehingga pada saatnya nanti kita mampu memancarkan terang bagi kehidupan yang ada di sekitar kita. Banyak hal tak kufahami pada masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Selamat mencari, selamat berpengharapan di tengah kondisi yang tidak bisa kita pahami. Percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk menemukan dan memancarkan sinar terang. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.